Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan hari ini. Kita sekarang sudah di Keluaran pasal yang ke-11. Tadi malam kita sudah selesai dengan Keluaran pasal yang ke-10, bagaimana Tuhan mengizinkan tulah gelap gulita terjadi di Mesir. Sehingga para tukang sihir di Mesir kewalahan karena mereka punya dewa matahari yang diagungkan sebagai dewa dari segala dewa. Tetapi ternyata dewa matahari tidak bisa memberi terang ketika Tuhan menulahi mereka dengan gelap gulita yang sangat luar biasa, gelap gulita itu. Dan akhirnya Firaun tetap membohongi Musa untuk membawa bangsa itu keluar, tapi ternyata tidak diizinkan. Dan sekarang kita akan lanjutkan Keluaran pasal yang ke-11, tulah ke-10 diberitahukan. Pasal yang ke-11 ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku akan mendatangkan satu tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Tuhan berkata, kali ini tidak main-main. Tulah yang terakhir yang akan Tuhan berikan kepada mereka, yang akan benar-benar membuat mereka itu takut dan akhirnya mengusir orang Israel dari sana. Ayat yang kedua, baiklah katakan kepada bangsa itu supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Ayat 3, lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Lagi pula Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat. Jadi Tuhan menyuruh seperti yang pernah dia firmankan dulu. Tuhan berfirman kalau pergi minta emas perak harta orang Mesir untuk kamu bisa bawa. Maka Tuhan membiarkan orang Mesir bermurah hati sehingga bangsa Israel itu hanya meminta dan mereka dengan sukarela memberikan. Apalagi karena Musa itu adalah orang yang terpandang. Bahkan di depan mata para pegawai Firaun, pada orang-orang Mesir, Musa itu terpandang, saudara. Ayat 4, berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam, aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Ayat 5, maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan. Juga segala anak sulung hewan dan seruan yang hebat akan terjadi di tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan pernah terjadi lagi. Saudara bisa bayangkan tulah yang ke-10 kematian anak sulung. Semua anak sulung mati, saudara. Jadi pasti bangsa Mesir berduka karena setiap rumah punya anak sulung, setiap keluarga punya anak sulung dan bukan hanya anak mereka. Ternak mereka juga yang sulung semuanya akan mati, kata Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, beritahu kepada Musa, seruan yang hebat itu akan terjadi. Beritahu kepada Firaun, Tuhan berkata kepada Musa, seruan tangisan yang hebat akan terjadi di Mesir karena kehilangan anak sulung. Ayat 7, tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Tapi Tuhan berkata bagi bangsa Israel tidak akan terjadi itu, bahkan anjing pun tidak akan menggonggong orang Israel karena Tuhan menyatakan perbedaan antara orang Israel dan orang Mesir. Orang Israel yang menyembah Allah dan orang Mesir yang tidak. Karena itu saudara hati-hati, selalu ada perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan, mencari Tuhan dengan orang yang tidak sungguh-sungguh. Karena itu mari kita memilih untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ayat yang berikutnya dikatakan ayat yang ke-8, dan semua pegawaimu ini akan datang kepadaku dan sujud kepadaku, serta berkata, keluarlah engkau dan seluruh rakyat yang mengikuti engkau. Sesudah itu aku akan keluar. Lalu Musa meninggalkan Firaun dengan marah yang bernyala-nyala. Saudara, Musa disuruh Tuhan untuk memberitahu kepada Firaun bahwa Allah Israel pada saat itu
akan membuat perbedaan menjadi sangat jelas. Tuhan menyuruh Musa ya menyampaikan itu kepada Firaun. Ya, kenapa saudara? Karena Tuhan itu mengetahui bahwa orang Ibrani akan menjadi umat pilihannya, makanya akan ada perbedaan. Perbedaan tersebut juga terbentuk di dalam pikiran Musa, namun orang-orang Ibrani tetap melihat perbedaan tersebut hanya dalam kaitan dengan budak dan orang-orang merdeka. Belakangan ketika mereka berada di padang gurun, Allah baru akan mengajari mereka hukum-hukum, prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang akan membuat mereka berbeda sebagai umatnya. Ingatlah bahwa Allah melihat kita, ya itu bukan soal ya akan menjadi apa kita nanti atau apa kita sekarang, ya tapi ini adalah soal keadaan kita sekarang. Tuhan melihat bangsa Israel lalu dia menyatakan perbedaan. Karena memang pada saat itu mereka adalah umat pilihan Tuhan. Ya, orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Kita pun adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Karena itu hidup kita harus berbeda saudara dengan yang lain ya. Musa berkata, semua akan mati dan nanti akan pegawai-pegawaimu akan datang dan sujud kepadaku serta mereka akan berkata keluarlah, keluarlah. Saudara ya kita mungkin heran ya bagaimana mungkin Firaun itu begitu bodoh. Dia sudah melihat keajaiban Tuhan yang begitu dahsyat ya tetapi dia tetap tidak mau ya membuka hati untuk menerima kedahsyatan Tuhan. Dia tidak mau menerima mujizat-mujizat yang sudah Tuhan buat yang begitu banyak di tanah Mesir. Ya, ayat yang ke-10 berkata, ya Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat ini di depan Firaun. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Ya, jadi kita melihat di situ saudara. Ya, ayat yang ke-9, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun tidak akan mendengarkan kamu, supaya mujizat-mujizat yang kubuat bertambah banyak di tanah Mesir. Ya, Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat ini di depan Firaun, tetapi ya Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Ya, jadi kita melihat saudara, ya memang karena kekerasan hati Firaun lah makanya Tuhan memang mengeraskan dia. Supaya apa? Semakin banyak mujizat yang dinyatakan, semakin banyak tanda, maka semakin orang Mesir akan percaya. Rakyat Mesir juga akan percaya saudara ya. Lalu di sana ya kita melihat saudara ya kenapa Firaun itu hatinya begitu keras dan dia tetap tidak mau terbuka. Ya, Firaun telah membuat keputusan jauh sebelum tulah-tulah itu terjadi. Dan dia tidak dapat percaya bahwa ada orang lain yang lebih besar daripada dirinya. Ketidakpercayaan yang bodoh ini membuat hatinya begitu keras sehingga bencana yang besar sekalipun ya tidak akan dapat melembutkan hatinya. Pada akhirnya dibutuhkan bencana yang lebih besar lagi. Ya, dan yang terakhir yaitu kematian anaknya sendiri. Dan hal itu dilakukan Tuhan untuk memaksa dia mengakui otoritas Allah. Sebenarnya bukan hanya soal melepaskan bangsa itu pergi. Tetapi Firaun ini hatinya itu masih tetap sombong dan tidak mau mengakui Allah Israel. Jadi titik poinnya itu di situ. Kenapa Tuhan mengeraskan hatinya terus? Ya, karena dia tetap tidak percaya. Sekalipun mungkin dia mau melepaskan mereka, tapi dia tetap tidak akan mengakui Tuhan. Nah, tujuannya Tuhan melakukan hal itu adalah supaya Firaun ini mengaku bahwa Allah itu ya besar, Allah itu baik, Allah itu hebat, dan Allah itu punya otoritas. Ingat saudara, Tuhan memberikan kita kehendak bebas dan dia tidak bisa memaksa hati kita untuk percaya kepada dia. Karena itu pilihan manusia. Kalau hari ini ada orang-orang yang tidak membuka hatinya untuk mengikuti Tuhan, tetap hidup dalam dosa, ya itu urusannya. Karena Tuhan tidak akan memaksa orang untuk percaya kepada dia. Itu adalah pilihan dan Tuhan melihat hati. Ini yang menyebabkan kenapa Tuhan terus mengeraskan hatinya untuk membiarkan orang Israel pergi.
Karena titik poinnya yang Tuhan mau adalah Firaun menerima Tuhan, mengakui Tuhan ya sebagai Tuhan yang berdaulat, yang besar, yang sudah menciptakan dia. Ya, tapi ternyata tidak. Ya, dia tidak mau membuka hati untuk Tuhan. Jadi sebenarnya bukan cuma urusan bangsa ini pergi atau tidak. Kalau memang cuma urusan bangsa ini pergi atau tidak, Tuhan bisa menggerakkan hati Firaun, ya sudah biarkan mereka pergi saja. Tapi titik poinnya di sini adalah Tuhan mau menyelamatkan juga Mesir kalau mereka mau percaya dan menerima Allah Israel itu sebagai Allah yang besar. Tapi ternyata tidak, saudara ya. Kita melihat di sini kesombongan Firaun itu tidak membuat ya dia melembutkan hatinya sekalipun dia sudah melihat ya keputusannya dia yang mengeraskan hati itu, yang membuat tulah-tulah demi tulah itu terus terjadi. Namun dia tetap tidak mau percaya pada Allah ya karena dia merasa bahwa dia lebih daripada Allah, saudara. Kepercayaan hatinya yang bodoh itulah yang menyebabkan bencana besar ya, dan pada akhirnya Tuhan harus merencanakan lagi bencana yang lebih besar lagi, kematian anak sulung. Ya, dan waktu itu pun dia ingin Allah pergi, ya tidak memerintah di negerinya. Lihat saudara ya betapa sombongnya Firaun. Dia bukannya berlutut mengakui Tuhan, ya malah dia juga ya menolak Allah, tetap menolak Tuhan. Ya, Tuhan itu selalu menunggu kita datang padanya. Dia mau kita yang datang berinisiatif untuk mengakui dia. Karena Tuhan tidak bisa memaksa orang untuk mengakui dan menerima dia. Itu adalah keputusan hati. Ketika kita membuka hati pikiran kita, karena itu kita mengerti sekarang kenapa Tuhan mengeraskan hatinya terus untuk melepas bangsa ini. Karena goalnya bukan hanya bangsa ini bisa lepas dari Mesir, tapi orang Mesir itu harus mengakui Tuhan, menerima dia, tapi ternyata tetap hatinya keras, saudara. Ya, apakah Allah benar-benar mengeraskan hati Firaun ya dan mendorongnya untuk berbuat salah? Jadi kita melihat, saudara, bahwa sebelum mulainya 10 tulah, Musa dan Harun telah menyatakan apa yang akan Allah lakukan kepada Firaun ya, tetapi tetap dia mengeraskan hati untuk tidak mau mempercayai Tuhan. Saudara, ya kita melihat di sini bahwa ya dia Tuhan yang sebenarnya bermurah hati. Cuma satu yang dia tunggu, hati yang terbuka untuk menerima dia, mengakui dia sebab dialah yang menciptakan kita. Karena itu hari ini firman Tuhan berkata kalau engkau mendengarkan suaranya janganlah keraskan hatimu. Bertobatlah, akuilah Tuhan di dalam segala lakumu, maka ya dia akan menyertai segala langkah hidup kita. Mari kita merenungkan firman ini, saudara. Terima kasih Bapa, kami belajar malam ini tentang bagaimana kami tidak boleh mengeraskan hati untuk menerima keputusan Tuhan, kedaulatan Tuhan, mengakui Engkau sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Raja di hidup kami. Ajar kami memiliki hati yang tunduk kepada Tuhan, kepada kehendak-Mu Bapa. Ajar kami melembutkan hati untuk taat kepada Tuhan, karena hati yang keras itu membuat berkat Tuhan terhalang. Bahkan kutuk demi kutuklah yang akan kami alami. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu. Dan engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.